Ada 4 ya, ada 4. Ada 4. Karena terakhir Audrey masuk ya, jadi 4. Ada 4 nih. Ada Evander, Justin, Kenneth, Vania. Nah itu kemarin kemana mereka? Ada manusianya? Evander, kenapa kemarin tidak ikut Evander? Justin, Kenneth, Vania. Ya ini kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai. Jadi kalau tidak ikut ya nilai kalian nggak diperbaiki ya. Masa yang ikut dapat 71 yang nggak ikut juga sama kan gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, maka yang belum menyerahkan ya terpaksa tidak diproses nilainya. Proses remedialnya ya, sorry ya. Kalau nilai yang PH-nya kemarin sudah. Oke lah kalau begitu. Kita next ya. Di 30 menit. Nggak nyampe malah ini 26. Ya. 26 menit hari ini ya. Saya akan tayangkan dulu. Ada yang tahu ini apa? Kapur baru. Ya, betul. Kapur barus. Bukan Mentos ya, bukan. Karena saya dulu waktu kecil mikirnya itu permen apa ditaruh di... Biasanya ditaruh di mana nih? Lemari. Di lemari. Biasanya buat ngapain tuh kalau di lemari itu? Pajangan? Untuk ngapain? Ditaruh di lemari buat apa tuh? Membunuh serangga. Buat apa, Jos? Serangga. Buat apa? Membunuh serangga. Oh ya, untuk membunuh serangga, betul ya. Untuk supaya baju kita nggak dihinggapin kecoa, bener ya? Kan nggak seru kalau misalnya lagi pakai seragam, terus tiba-tiba ada kecoa gitu kan, pasti nggak bakal dipakai tuh. Mau bersihin lagi. Oke, lanjut. Siapa di sini yang selama PJJ suka mandi pagi? Saya tanya. Ada yang selama PJJ nih, selama di rumah aja kita, ada yang rajin mandi? Saya. Atau ganti baju aja, atau ganti baju aja. Jadi apa mumpung di rumah lah, apa di kamar sendiri gitu kan, ya sudahlah, nggak usah mandi gitu ya. Wah nih ada yang ngaku, ada yang jarang-jarang. Tapi ada yang tadi raise hand, bahkan tadi Steve bilang saya gitu ya. Saya mau tanya, kalau mandi kira-kira airnya bagaimana? Bersih atau gimana? Atau ada tiba-tiba kalau lagi misalnya kalian nih, misalnya Tasya pakai shower nih, ya Anastasia pakai shower. Tiba-tiba lagi ini ya, sampoan gitu ya, lagi sampoan, lagi bersihin rambut. Nyalain showernya tiba-tiba keluar pasir gitu, ada? Ada nggak? Keluar pasir atau keluar misalnya batu kerikil gitu, tiba-tiba lagi mandi tiba-tiba batu kerikil gitu, atau tanah liat lah kayak gitu. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Pasti bersih. Padahal kita ngambil dari air tanah, yang jelas-jelas air tanah itu ada tanah, ada batu, ada pasir. Kok bisa apa nyampe bersih? Nah, itu kita bahas nanti. Sama yang terakhir, ini mungkin kita sering atau jarang. Di Jakarta kayaknya jarang banget ada. Apa ini? Siapa mereka? Petani garam. Petani garam ya. Di Jakarta kayaknya nggak ada ya. Nggak ada petani garam. Biasanya itu ada di daerah, ini sekalian belajar IPS sedikit ya. Biasanya ada di daerah Madura. Ya, Madura. Biasanya itu banyak. Ya, betul. Petani garam ya. Biasanya kan kalau kita beli tinggal beli gitu. Cuma mereka nggak tahu. Cuma kita nggak tahu prosesnya gimana. Oh, ternyata ada loh pemisahan campurannya. Apa sih pemisahan campurannya? Kita coba lihat. Mari kita coba. Ya, kayaknya ini banget ya, familiar banget itu kalimat siapa ya? Markicop. Ya, mari kita coba. Ya. Jadi di sini, ya saya riset dulu ya. Saya riset. Di sini saya ada tiga benda jadi satu. Ada kapur barus,
ada tanah, sama ada garam. Pertanyaannya bagaimana memisahkan mereka bertiga? Nah, saya coba mau tanya. Kalau misalnya mau pakai cara manual, kira-kira kalian mau nggak? Nadia, misalnya Nadia nih disuruh memisahkan, naftalin itu kapur barus ya, yang udah kecil-kecil gitu. Memisahkan butiran si kapur barus, pasir, sama garam, pisahinnya manual, kamu mau? Nadia nge-freeze. Ya, atau Mailin. Kalau misalnya memisahkan mereka bertiga dengan cara manual, kamu mau nggak? Bersedia nggak? Manual itu ngerti ya, maksudnya dipisahkan secara manual gitu. Jadi ini, oh ini kapur barus, oh ini pasir, oh ini garam gitu. Kira-kira kamu mau nggak? Kalian mau nggak? Ada yang mau? Oh saya sih nggak mau. Kenapa? Karena ribet ya. Sama kayak kalau misalnya satu bungkus kopi, isinya kopi, karamel, gula, terus pisahin satu-satu kayak gitu kan. Iseng banget. Bener nggak? Nah, gimana cara misahinnya? Yang pertama, izin ke toilet. Iya, oke. Yang pertama ada yang namanya sublimation. Apa itu sublimation? Itu sublimasi. Sublimasi itu apa sih, Pak? Sublimasi itu adalah memanfaatkan perubahan benda, perubahan wujud benda. Pernah dengar kata menyublim? Pernah. Apa tuh? Padat menjadi gas. Ya, padat menjadi gas. Sama kayak si kapur barus ini, si naftalin ini, caranya adalah menyublim atau sublimasi. Kita coba ya. Cobanya gimana, Pak? Kayak gini. Jadi kita start ya. Apinya sudah nyala, lalu kita taruh bendanya, campurannya di atas. Nah, ini ada apa sih, Pak? Nah, ini yang kita sebut dengan gelas, dengan gelas saring ya. Jadi ketika ini ditaruh kayak gini, nah yang tadinya berubah dari bening berubah, oh ya, berubah. Yang namanya apa namanya yang tadinya bening berubah jadi warna putih, bener ya? Putihnya dari mana? Kenapa kok bisa putih, Pak? Karena si kapur barusnya itu menyublim. Tadi kalau kata Varenza, menyublim itu adalah perubahan bentuk padat menjadi gas. Nah, kalau biasanya kalau benda sudah jadi gas, biasanya kan dia lari ya, terbang kemana-mana gitu kan. Makanya di sini ada penyumbatnya nih. Yang saya tandain warna hitam itu penyumbat. Jadi supaya si kapur barusnya nggak kabur. Kalau udah gimana, Pak? Kalau sudah kita dinginkan, ya kita biarkan. Jadi si gasnya ini nempel di ini ya, di kacanya gitu, terus kita next. Nah, setelah didinginkan, ketika didinginkan, ya, ketika didinginkan, dia berubah lagi dari gas menjadi padat. Sama kayak gini deh, sama kayak gini. Es batu kalau dipanaskan dia berubah jadi air, betul? Tapi kalau misalnya didinginkan lagi, misalnya ditaruh di freezer gitu, berubah lagi jadi es batu kan. Nah, ini juga sama. Ketika didinginkan, dia berubah jadi padat, lalu kita bisa ambil dengan spatula. Nah, jadi begitu ya. Jadi serbuknya si siapa namanya, kapur barusnya dapat. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan. Sublimasi, memanfaatkan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Selain kapur barus ada lagi yang namanya kamper. Ya beda. Kalau kapur barus untuk mengusir serangga, kalau kamper itu untuk biasanya pengharum ruangan ya.
Ada yang mau tanyain? Atau ada yang kurang jelas? Nggak ada? Ya ada. Nah, sekarang si naftalinnya sudah tereliminasi. Ya, saya kasih coret. Kira-kira masih sisa si pasir sama si saltnya. Gimana cara misahinnya, Pak? Ya, cara misahinnya adalah seperti ini. Yang namanya filtrasi. Apa sih itu, Pak, filtrasi? Filtrasi itu menyaring. Nah, menyaring dengan alat saring. Sederhananya kayak gitu ya. Saring dengan alat saring. Alat saringnya di sini apa, Pak? Di sini dengan menggunakan kertas filter kalau di lab. Ya, kertas filter. Ini nih, kertas filter yang mana? Caranya gimana, Pak? Si pasir sama si garamnya kita aduk. Kita masukkan ke dalam air, lalu kita aduk. Nah, setelah kita aduk, saya mau tanya, mana yang larut, mana yang enggak? Yang larut siapa, yang enggak larut siapa? Garam yang larut. Garam yang larut. Ya, yang terendah, yang ada di bawah, ini yang enggak terlarut, Pasir. pasir. Terus gimana Pak setelah itu? Kita tuanglah ke sini, ke sini. Nah, tuang. Sisa dan water atau larutan garam ya. Sandnya kemana? Atau pasirnya di mana? Pasirnya di sini nih, mengendap di sini. Tertahan dia di kertas filter. Gitu. Setelah itu gimana Pak? Ya. Setelah itu kertas filternya kamu ambil. Nah, lalu kita ambil dengan sendok. Nah, jadilah pasirnya terpisah ya. Jadi besok kalau selain menyaring air dan pasir bisa menyaring apa Pak? Ini kan air plus pasir ya. Bisa menyaring air dengan tanah. Nah, termasuk yang tadi tuh ketika ada kasus yang tadi. Kalian kalau mandi kira-kira pasir sama tanahnya ikutan nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada alat filter. Walaupun bukan kertas filter ya. Tapi emang ada alat filter biasanya di pompanya. Itu untuk menyaring supaya yang didapat itu air bersih. Gitu. Kan nggak mungkin ya kita mandi dengan air yang ada lumpurnya gitu mungkin. Ada yang mau? Nggak mau ya. Atau air sama ada batunya gitu yang ada sakit kan kepala kita ya lagi shower terus tiba-tiba batunya keluar sakit kepala gitu ya. Itu filtrasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau nanya atau ada yang bingung? Tadi saya kasih link kalian bisa coba ya. Di situ mixture-nya ada banyak. Naftalinnya sudah, sandnya sudah, berarti sisa salt. Nah, saltnya itu pakai apa, Pak? Nah, itu yang tadi. Kasusnya si siapa tadi? Petani garam. Ya, itu yang disebut dengan evaporasi. Apa sih itu Pak evaporasi? Evaporasi adalah memanfaatkan proses penguapan zat cair. Jadi kalau misalnya salt and water atau larutan larutan garam, ketika dituang nih, nah dituang, lalu dipanaskan ya sampai mendidih, sampai spiritusnya mati. Kita tunggu ya sampai spiritusnya mati. Nah, ketika spiritusnya mati, airnya sudah semua menguap. Ya, bukan menguap tanda ngantuk ya. Udah jam 1 kurang nih. Fisika pula kan gitu kan. Ngantuk lah kami lah, Pak. Bukan menguap itu ya. Terus gimana, Pak? Kalau sudah kita angkat siapa namanya nih saltnya ini. Tadi kemana sendoknya? Oh, ini dia.
Nah, kita aduk, kita ambil. Nah, jadi evaporasi salah satunya adalah larutan gula. Ya, larutan gula, larutan garam bisa juga. Salah satunya adalah menggunakan evaporasi. Jadi airnya menguap, terus gulanya tinggal deh di situ. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Sir, apakah kita harus paham semua? Ya, kalau untuk dihafal kayaknya saya nggak minta ngapalin, cuma kalian pahami. Makanya saya share linknya supaya kalian coba buka sekarang. Ya, buka lalu kalian bisa coba. Ada alat apa aja sih Pak? Selain tadi ada kapur barus, ada apa aja sih di sini? Ya, yang bisa menggunakan sublimasi selain kapur barus itu ada kampor atau kapur ya. Terus untuk filtrasi selain sand atau pasir, dia juga ada soil atau tanah. Selain salt atau garam untuk evaporasi ada juga sugar. Makanya sini saya sebut larutan gula. Kamu coba, karena kalau fisika tidak dicoba, abstrak. Benar nggak sih? Kalau saya coba jelaskannya pakai gini. Kita bandingin ya. Kita bandingin aja coba. Misalnya saya coba tulis di sini. Evaporasi adalah, itu misal. Contoh, bingung nggak kalian? Immanuel, kalau menjelasinnya pakai cara begini, kamu bingung nggak? Enggak. Evaporasi adalah, terus contohnya gimana? Terus kamu ngebayanginnya gimana? Aku ngertiin aja, aku lihat penjelasannya. Iya, lihat tulisannya. Oke. Ya, ada yang begitu, ada juga yang mungkin abstrak gitu ya. Siapa yang kalau dijelasin gitu kadang-kadang suka, Pak Yosep nih jelasinnya nggak jelas nih karena nggak ada contohnya gitu. Ada nggak? Makanya tadi saya coba menggunakan virtual lab tadi. Nah, kan sudah ada yang mengaku ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau yang sekarang ya, kalau yang sekarang contohnya saya tidak ada di sana, tidak ada di siapa namanya? Tidak ada di virtual lab, tapi biasanya kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang suka bikin kopi atau suka minum kopi? Ya, ya satu orang. Ada lagi? Oke, ini wadah baru, ini wadah lama. Biasanya kalau orang bikin kopi itu ada ampasnya, betul? Betul atau enggak? Tergantung mereknya apa, Pak. Bener ya? Kopi hitam deh. Kalau kopi hitam kira-kira ada ampasnya enggak? Pernah lihat nggak sih ampas kopi? Atau ini pecinta Starbucks? Pecinta Starbucks. Jadi ya sudah Pak, kita tinggal terima jadi. Ya. Biasanya ada ampasnya, benar? Terus gimana Pak cara memisahkannya? Cara memisahkan. Kalau misalnya memisahkannya itu biasanya pakai filter. Tapi kalau saya sukanya susu, nggak apa-apa. Biasanya pakai filtrasi. Biasanya kalau kita lihat di Starbucks itu ada alat saringnya, benar nggak? Pernah perhatiin nggak ada alat saring untuk bikin kopi gitu? Di kopi kenangan misalnya. Nah, nanti kalau kalian beli coba perhatiin tuh si siapa namanya kalau kita bilang itu yang bikin kopi namanya? Siapa? Barista. Barista. Ya, kita coba lihat baristanya. Biasanya cara memisahkannya adalah filtrasi. Cuma ada satu cara lagi, yaitu dengan cara menuangkan pelan-pelan. Menuangkan pelan-pelan atau perlahan ke wadah lama. Ke wadah baru. Itu yang disebut dengan dekantasi.
Ya, kalau pilihannya filtrasi atau dekantasi, kalian bisa pilih dekantasi. Tapi kalau misalnya nggak ada pilihan lagi, cuma ada dekantasi, kalian bisa pilih dekantasi aja. Caranya gimana, Pak? Ini dituangkan pelan-pelan. Sampai nanti wadah lama cuma sisa ampas. Dan wadah barunya itu, ya wadah barunya itu air kopi. Dituangin pelan-pelan. Jadi kalau misalnya nih, saya ada contoh nggak ya? Saya nggak bawa gelas ya. Nah, ini. Ini gelas lama. Ini saya yang buat. Ini saya gelas buatnya. Terus saya tuangkan ke gelas yang baru. Dituangkan sampai ampasnya nyisa di sini. Paham nggak? Atau enggak? Atau enggak apa atau namanya? Masih kurang jelas. Nah, nanti mungkin saya coba bikin videonya deh. Cara membuat kopi dengan dekantasi, gitu ya. Nanti dibikinlah kopinya terus nanti dituangkan pelan-pelan. Oke. Itu dekantasi. Ada yang mau ditanyain? Dekantasi apa Pak? Berarti menuangkan pelan-pelan ke wadah yang baru. Itu aja. Bedanya sama filtrasi, kalau filtrasi dia nggak pakai kertas filter. Gitu. Walaupun dekantasi resikonya mungkin ampasnya masih ada lah yang ikut sedikit gitu. Ada yang mau ditanyakan? Wah, nih kalau nggak ada yang nanya nih kayaknya nilainya 90 semua besok. Amin dong. Segala sesuatu yang baik itu harus diaminkan. Atau masih nggak pede? Aduh, makanya nih kalau yang mungkin merasa tidak pede, bisa tanya nih. Tanya-tanya. Kalau waktunya nggak cukup, tanya di grup. Tanya aja, nggak apa-apa. Nah, balik lagi ke sini. Petani garam ya. Gimana cara mereka berevaporasi? Gimana cara mereka evaporasi? Kan mereka nggak pakai spiritus. Kalau tadi kan pakai spiritus ya, evaporasinya. Mereka nggak pakai spiritus, pakainya siapa apa? Ada yang mau coba Cahaya tolong? matahari. Nah, ya, matahari, diskon 50% awal bulan. Ya, matahari. Gitu. Kayak matahari, ya ada cahaya, juga ada panas, benar ya? Beda, dua hal yang berbeda. Jadi ketika dia datang nih, si air lautnya berevaporasi. Nah, berevaporasi, apakah selesai, Pak? Untuk kasus ini masih belum. Kenapa? Karena dia hanya menyisakan air jenuh. Maksudnya gimana tuh Pak air jenuh? Air jenuh itu ketika dia berhasil memisahkan si garamnya. Jadi garamnya itu ada mungkin di bawah, gitu ya. Nah, garamnya itu ada di bawah. Dia masih ada di dalam air. Nah, pertanyaannya, gimana Pak cara supaya misahin mereka nih antara si garam sama si air ini? Ada yang namanya kristalisasi, yaitu membentuk menjadi kristal. Membentuk menjadi kristal. Kan kalau bentuknya garam kristal ya, ada yang bentuknya kubus ada, garam gede-gede gitu ada, atau bentuknya balok ada, atau bentuknya bulat-bulat besar gitu kayak bola kasti misalnya. Enggak ada kan? Bentuknya ini kristal nih mereka. Jadi setelah ini dia kristalisasi sampai dia cuma sisa garam doang di sini. Cuma sisa garam. Kira-kira gitu. Jadi kalau nanti besok keluar soalnya, misalnya di PH atau di PTS ya, petani garam itu manfaatnya memanfaatkan apa sih? Nah, bisa evaporasi, bisa kristalisasi, karena kedua-duanya bisa.
Tapi yang mendekatnya adalah kristalisasi. Kenapa? Karena kita untuk dapetin garam yang kristal bentuknya. Bukan cuma memisahkan cuma biar si garamnya kelihatan aja. Kalau ini kan garamnya kelihatan nih di larutan, tapi kan dia masih belum kita bisa olah kan. Tapi kalau sudah bisa mau kita olah, maka kita membentuk dengan cara kristalisasi. Kalau kalian pernah lihat atau mungkin nanti kalian bisa searching di video di Google atau di YouTube, mereka itu kayak menyerok. Jadi diserok gitu. Disatuin sampai buat jadi kayak bukit-bukit ini nih. Nah, itu salah satu kristalisasi. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Atau mau nambah durasi jadi jam 3 misalnya? Wah, fisikanya kurang, nambah sampai jam 3. Wah, Kristabil langsung geleng-geleng ya. Enggak, Pak, sama tidak setuju. Ya. Silakan, ada yang mau tanyain enggak? Nanti setelah PH kita ada persiapan PTS, jadi kita bahas-bahas soal. Tapi mungkin caranya lebih seru. Apa itu? Ya ditunggu saja ya. Makanya hari Selasa dan Rabu depan kita datang ya. Gitu. Yang mau tanyain? Melisa, Fania, Jos, Kenji, Kenneth, Steve, Denny, Gloria, Restu, Sarah, Noel, Javier, Renan, Maylin. Iya. Ya, Steve? Kenapa? Ada. Ada yang mau tanyain nggak? Jenisa, Evander. Jadi air kalau menguap itu hilang ya? Ya. Sama kalau kita kayak masak air misalnya tinggal aja sejam gitu. Nah, itu nanti sisanya cuma panci doang. Itu pun pancinya udah gosong. Lagi pula buang-buang gas juga kan. Tapi kan kami pakai kompor listrik, Pak. Ya, tokannya naik. Ya. Selain airnya yang hilang, kalau pakai gas, gasnya juga habis. Sama satu lagi, kalau pakai listrik, kompor listrik, ya listriknya mahal. Gitu aja. Ya.